Bagaimana hukumnya orang memfitnah saya? Katanya saya mengguna-guna menyantet keluarganya. Laporkan ke Polda. Kalau menurut pepatah lama, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang kena fitnah itu penderitaannya berlarut-larut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang memfitnah saya? Katanya saya mengguna-guna menyantet keluarganya. Laporkan ke Polda. Dia akan kena pasal tindakan tidak menyenangkan. Kalau ustadz yang disantet orang, saya lapor ke Polda. Pasal santet belum bisa diresmikan sampai sekarang, karena tak terbukti. Kita marah sama orang. Anak-anak lajang menggoda anak gadis lewat, hai, godain kita dong. Apa kata si cewek? Wih, kau mau sama aku, kata dia. Cinta ditolak, dukun bertindak. Diambilnya air ludah anak gadis, dibawanya ke dukun. Bacakan dulu lah, kak kang telinga bosi, mulut tersongkang gitu, kunci-kunci Allah. Santet. Habis itu malam tak lelap, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Mana bisa dituntut? Tak bisa. Sampai sekarang masalah santet ini tak bisa. Maka jagalah diri. Pertama, habis sholat subuh, habis sholat asar 2 kali sehari. Kalau tak bisa, sebelum tidur malam. Yang 7 ini jangan lupa. Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sekali. Dibacakan ke air, diminum dan dimandikan. Dah, bacalah itu. Kalau orang menuduh-nuduh kita, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menuduh engkau, siapa yang mengejek engkau, huwal abtar, dialah yang terputus. Doa ya sama Allah, putuskan ya Allah. Insya Allah putus. Apanya yang putus? Entahlah. Putuinya insya Allah. Ustadz, kami 5 bersaudara. Orang tua kami sudah meninggal, meninggalkan sedikit warisan. Tapi warisan itu belum dibagi, karena masih ada 1 orang adik kami masih kuliah, butuh biaya. Gimana nih Pak Ustadz? 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih kecil, ini yang masih kuliah tadi. Matilah ayah, sama ini mati. Saya tak tahu berapa laki-laki, berapa perempuan. Biar mudah membaginya, laki-laki aja lah semua. Cap lonceng semua. Mati. Bini tak ada, emaknya tak ada. Orang inilah semua. Berapa hartanya? 1 miliar. 1 miliar maka dibagi 5. Berarti 1 orang 200 juta. Bagilah 200, 200, 200, 200, 200. Selesai. Jangan duit itu kalian tahan gara-gara adik kalian kuliah. Tapi nanti Pak Ustadz, kalau kami bagi ke adik ini 200, dibelikannya trail, dibelikannya Kawasaki Ninja, naik dia ke pokok kelapa. Gimana caranya? Bagi duitnya tapi masukkan ke rekening, ke bank apa? Bank Syariah Mandiri. Kenapa mesti bank itu? Karena itu yang membantu suku Talang Mama. Masuk iklan gitu ya kan. Nah, Dek, kau kan masih kuliah. Nanti kau digoda cewek-cewek cantik, iman kau belum kuat. Jadi duit kau nih kami yang nyimpan. Apa kata si adik? Iyalah bang, tapi abang nyimpan, jangan bini abang ya. Mohon maaf bu, ibu-ibu yang ini baik-baik semua. Bini abang ini tak ada yang sembahyang 1. Hantu-hantu aja nih semua. Jadi caranya jangan tak dibagi. Karena kalau tak dibagi, temakan duit ini makan haram.
Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke tangkai jantung. Karena darahnya itu masuk ke jantung. Jantung tuh naik menyembur ke otak. Isi kepala tuh haram. Gara-gara makan haram. Jangan makan haram. Walaupun yang dimakan lontong sayur, nasi uduk, tapi kalau dibeli dari duit haram, maka haramlah dia. Apa hukum orang punya uzur sholat sambil duduk posisi tepat di belakang imam? Kalau di Mesir, nanti yang pergi ke Mesir umrah, nampak itu orang yang duduk di kursi letaknya dua. Pertama samping kiri, samping kanan. Yang kedua di belakang. Ada jamaah kita, maaf cakap, uzur, maka disediakan kursi samping. Nanti yang pergi ke Makkah, belikan kursi. Kursi ini besar, kecil dia. Kecil kursi itu bisa dilipat, letakkan di samping, buat situ wakaf masjid. Belikan rantai besi, ikatkan ke tiang. Tidak nanti dilarikan orang. Ikatkan ke rantai itu agak 3 sana. Siapa yang uzur, duduklah di situ. Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah, luar biasa. Ada seorang syekh, saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam lagi sujud nangis-nangis. Dan luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sampai berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Kata syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang iya, lanjutkan nangis sama Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmat di sujudmu, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang iya baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi, sholat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam kuasa Allah, teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan di rootnya, mana permintaan saya kemarin, atau hari ini. Nggak mungkin. Seminggu dia sabar, 2 minggu dia sabar, dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru, dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil, hal yang besar tidak. Atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30, teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok gak bisa sembuh baru sholat tahajud. Hah? Salah itu. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu, supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh, tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa gitu. Coba merengek kepada Allah SWT. Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janji.